expenditure. Karena pemahamannya itu sama. Nah, kita lihat ya di textbook ini. Karena orang gizi itu buku kamusnya tuh ya Rosalind Gibson ya. Mulai dari yang untuk nutritional assessment artinya. Jadi penilaian status gizi atau penentuan status gizi itu kalau untuk orang gizi ya kamusnya ini. Kita lihat di household survey. Maka household survey ini hanya ada household food consumption survey yang sudah kita bahas lalu, kemudian household consumption and expenditure survey. Nah, ini rupanya ya, pemahaman tentang household consumption and expenditure survey ini mirip yang tadi dengan food account tadi, di mana di situ ada konversi harga, di mana harga itu berarti itu kan yang dibeli atau yang pengeluaran. Kalau memang expenditure itu hanya khusus yang di pengeluaran, apa yang dari pendapatan keluarga, kemudian berapa yang digunakan untuk pengeluaran makanan, kan cuma itu. Nah, perbedaannya adalah dari food account ini kita tidak hanya berbasis dari pendapatan berapa persen yang digunakan untuk konsumsi, tetapi makanan yang dikonsumsi itu kemudian langsung dikonversi harga, gitu. Ya, ada nilai rupiahnya, ada nilai rupiah dari makanan. Sementara kalau expenditure itu hanya yang dikeluarkan, artinya dari apa yang di pendapatan keluarga, kemudian itu dikeluarkan untuk membeli makanan, kan gitu. Perbedaannya di sana. Nah, kalau food account ini artinya sebenarnya konsepnya itu mirip food consumption survey, pokoknya apa saja ya, yang dikonsumsi, baik itu diproduksi sendiri, dibeli, kemudian mendapatkan makanan dari orang lain ya, food gift, pokoknya yang diperoleh. Nah, kemudian yang diperoleh itu kemudian dikonversi harganya. Nah, itulah food account. Dicatat kemudian dikonversi harga. Nah, perbedaannya dengan expenditure, namanya expenditure itu yang dikeluarkan. Ya, basisnya adalah yang dikeluarkan untuk mengukur berapa persen pengeluaran untuk belanja makanan dibandingkan dengan total pendapatan keluarga. Nah, itu biasanya digunakan untuk prediksi-prediksi tadi ya, poverty line ya, kemarin sudah Ibu jelaskan, untuk poverty line atau garis kemiskinan yang tingkat sosial ekonomi, semakin orang semakin banyak persentase penghasilan yang digunakan untuk membeli makanan, artinya sosial ekonominya rendah, kemiskinan. Apalagi kalau seluruh penghasilannya itu digunakan untuk membeli makan. Artinya ini orang hanya baru memenuhi kebutuhan pangan, ya itu termasuk kategori miskin, kan gitu. Karena ternyata penghasilannya sehari-hari hanya cukup untuk makan aja. Kebutuhan yang lain akhirnya tidak bisa terbeli. Rumah, ya, baju, biaya sekolah dan sebagainya tidak ada. Nah, itu expenditure. Nah, sementara tadi untuk food account ya kita